Baik, selamat siang semuanya yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-ibu yang mungkin hadir siang ini ya. Brothers dan sisters dari seluruh Nusantara, selamat datang pada siang hari ini. Saya sangat menghargai ya waktu siang ini yang sudah dari tadi pagi tentu kesibukannya, tetapi kita masih bisa berkumpul di sini. Ada satu topik yang akan disampaikan oleh saudari kita Elis, yang adalah seorang ahli di bidangnya, yaitu dengan judul judul kali ini adalah Promoting Mental Health ya, a New Normal. Ya, kita memang sekarang keadaannya itu semua harus new. Katanya normal, tapi caranya new. Jadi seperti apa ya? Nah, kita juga bersyukur bahwa di GKDI ini diberkati oleh Tuhan dengan banyak ahli ya. Oleh karena itu, tim kesejahteraan dari Majelis Kesejahteraan ini berpikir ya bagaimana kita bisa sharing, bisa berbagi ilmu kepada kita semuanya dari ahli-ahli yang ada ya. Dan kemudian ini adalah yang kedua kali di tahun ini ya, dan akan ada 3 kali. Nanti di bulan Agustus akan ada lagi. Jadi silahkan sediakan waktu ya. Nah, kami juga bersyukur ya bahwa ini bukan hanya dari Majelis Kesejahteraan saja, tetapi dengan adanya virtual seperti ini, Zoom dengan jumlah banyak seperti ini, tentu ini karena kerja dari Majelis Digital Ministry kita ya. Mari kita sama-sama sediakan waktu untuk menyimak satu tema yang begitu bagus di siang hari ini. Sediakan kopi supaya jangan ngantuk. Ya, terima kasih. Terima kasih, Tante Riri. Saat ini saya persilakan brother kita Aheng untuk membuka acara dengan doa. Oke, thank you Yudi. Kita akan mulai seminar ini, kita akan mulai dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang baik, kami bersyukur akan kebaikan Engkau. Kami bersyukur kita semua adalah murid Engkau yang saling mengasihi Tuhan. Pada saat ini biarlah kami bisa mengadakan satu seminar yang datang daripada Engkau Tuhan. Berkati si Elis yang dalam membawa seminar ini, memberikan kami juga pencerahan, semua datang daripada Engkau saja Tuhan. Berkati kami, biar kami siap untuk mendengar dan kami belajar untuk bisa memahami dan menghadapi kehidupan kami ke depan dengan keadaan masa pandemi ini Tuhan, biar kami bisa hidup dalam kondisi new normal Tuhan dengan baik secara fisik maupun psikologi yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini atas nama Engkau saja. Dalam nama Engkau Tuhan kami naikkan doa ini. Amin. Thank you Yud. Ya, brother dan sister, seminar berjudul Promoting Mental Health in New Normal akan dibawakan oleh Ibu Elis Arianto ya. Saya akan memperkenalkan Ibu Elis Arianto adalah seorang doktor di bidang psikologi klinis. Beliau adalah certified group psychotherapist, juga certified play and creative art therapist. Dalam keseharian, beliau akan memberikan terapi dan konseling secara individu maupun grup ya bagi anak, remaja, dewasa, dan keluarga. Jadi kita langsung bisa belajar dari ahlinya ya. Dan Bapak Ibu kurang lebih 50 menit ke depan kita akan mendengarkan penjelasan tentang topik ini, Promoting Mental Health in New Normal dari Ibu Elis Arianto. Setelah itu akan ada 30 menit sesi tanya jawab yang kita akan buka setelah selesai pemaparan ya. Pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat di perangkat Zoom brother dan sister sekalian. Dan selama pemaparan berlangsung, mohon mute suara dan on video untuk kita bisa berinteraksi satu sama lain. Kepada Ibu Elis Arianto saya persilakan. Terima kasih Pak Yudi. Ya, terima kasih buat tim Kesra, Tante Riri ya. Ada Bro Aheng tadi udah buka kita dalam doa ya.
Oke, kita akan mulai. Saya coba untuk buat yang semudah mungkin ya untuk kita ngerti karena ini kan jam udah jam 1.30 ya. Jam-jamnya ngantuk biasanya ya. Saya coba untuk jelaskan yang ya dengan cara yang simple ya. Nah, saya dikasih judul oleh Majelis Petra. Judulnya adalah tentang bagaimana mental health di new normal ya. Jadi kalau kita dengar dari Presiden Jokowi kan tatanan baru ya, new normal. Nah, seperti apa new normal ya? Saya juga new normal kan lagi belajar kita semua betul ya. Jadi hari ini kita lebih sifatnya interaktif, kita sama-sama belajar, jangan tegang ya. Kita bahas mental health, jangan tegang, harus rileks. Nanti tambah tegang malah jadi tambah sakit ya. Oke, saya mulai share screen. Nanti saya rasa nanti dari tim dari Kesra kalau memang ada yang mau bahannya seperti sebelumnya nanti saya akan bagikan juga ya. Ini kan untuk kita bisa sama-sama belajar. Dan saya sangat bangga kita di jemaat bisa menyediakan seperti ini ya, karena sebetulnya mental health itu ada di mana-mana masalahnya. Apalagi dengan kita pandemi COVID ini kan sudah 1,5 tahun ya hampir ya. Jadi ini bukan masa yang mudah sebetulnya. Bahkan kalau kita lihat dari statistik banyak sekali orang yang stres ya, depresi ya. Kemarin aja saya ketemu 7 orang yang depresi ya dengan kasus yang berbeda-beda ya. Jadi setiap hari banyak sekali yang mengalami ya dari anak kecil, anak remaja ya, ada yang dirilah, orang yang menikah ya, orang yang parenting banyak punya masalah ya. Tapi kita bersyukur di sini tim Kesra kasih kita kesempatan ya. Dan saya benar-benar harapin ya jemaat kita juga bisa menjadi berkat buat orang lain ya. Kita bersyukur ada komunitas, betul ya. Nah, komunitas ini sebenarnya bantu kita banget ya untuk bisa tetap stay healthy ya. Spiritual kita bisa healthy ya, mental kita, emosi walaupun bukan artinya kalau kita spiritual artinya kita mentally juga sehat ya, karena kadang-kadang kan itu ada masalah di otak, mungkin chemical dan sebagainya ya. Jadi saya akan mulai share. Cukup rileks ya. Oh, kalau ada yang punya kertas ya atau punya tolong disiapin ya. Nanti kita pakai gambar supaya lebih praktikal, jadi nggak cuma dengar teori. Ambil kira-kira 5 atau 6 lembar, kalau punya buku, pakai buku juga boleh, ambil pen ya. Jadi silahkan boleh ambil dulu ya, ambil waktu. Saya tunggu sebentar nggak apa-apa. Silahkan kalau ada yang mau ambil kertas atau buku ya. Oke, sekarang saya mulai akan share. Kelihatan ya? Udah terlihat ya? Oke. Nah, judulnya Promoting Mental Health in New Normal ya di Jemaat GKDI ya. Bagaimana kita mempromosikan artinya kita mengenal dan bisa membagikan tentang mental health di new normal ya. Nah, sebetulnya kita semua punya mental health. Jadi kalau dengar kesehatan mental kita jangan itu sakit jiwa, enggak. Kita semua punya kesehatan mental, betul kan? Sama seperti kita punya kesehatan fisik ya. Ada dari kita mungkin ya, tadi saya dengar ada yang matanya sakit, mungkin ada yang kepala pusing, itu kan fisik betul ya. Jadi kita semua punya mental health. Ya. Nah, apa yang di dalam mental health? Jadi kita harus bedakan apa mental health dan apa mental illness ya. Mental health adalah kesehatan mental dan kita semua perlu untuk sehat mental. Ya. Selain dari sehat spiritual, kita perlu sehat fisik, kita juga perlu sehat mental. Nah, mental itu apa? Feeling ya, emosi, pemikiran, mood kita ya. Contoh kita di sini. Misalnya kita di sini kan murid Yesus nih. Tapi pernah nggak kita kadang-kadang pikiran kita kayak penuh, kayak kacau gitu. Ada ya? Atau ada masa kayak kosong ya. Ya, manusia seperti itu ya. Jadi kita ada bagian mentalnya. Kadang-kadang emosi kita lagi happy, tapi kadang-kadang mungkin lagi sedih ataupun marah misalnya ya. Dan kadang-kadang bisa mood, makanya ada yang bilang moody ya kan. Lagi angin bagus, angin buruk ya, seperti itu. Nah, kalau mental illness adalah sesuatu ya yang terjadi yang akhirnya mengganggu kesehatan mental. Misalnya contoh kalau kita secara fisik mungkin ya ada orang diabetes ya, ada orang darah tinggi, ya, ada sakit jantung, itu kan semua sakit ya, penyakit. Mental sendiri ada sakitnya macam-macam juga gitu ya. Nanti saya akan share beberapa supaya kita juga paham. Jadi mental health itu sesuatu yang Tuhan kasih kepada kita yang kita perlu harus jaga
ya. Jadi selain spiritual kita sehat, fisik kita sehat, mental kita juga perlu sehat. Ya. Kalau kita baca di Lukas 2 ayat 52 yaitu tentang Yesus ya waktu itu umur 12 tahun. Di situ di Lukas 2 disebutkan Yesus bertumbuh ya in wisdom, in stature, in favor with God and favor with man ya. Jadi kita semua memang bertumbuh secara mental, secara fisik, secara rohani dan sosial. Jadi ini keempat aspek ini kita harus balancekan ya. Jadi kalau kita rohani kita juga perlu sehat ya. Kalau kita nggak sehat kan kita susah juga ya mau doa, mau study Bible ya dan sebagainya. Dan mental kita juga harus sehat ya. Nah tentang mental health itu bukan kayak switch ya. Jadi kita nggak bisa gini on off nggak bisa ya. Mental health itu ada satu kontinum ya, satu spektrum. Jadi kita nggak bisa gini, hari ini mental health saya lagi bagus, terus besok off on, nggak bisa begitu ya. Jadi ini adalah satu spektrum ya. Artinya kalau ini adalah nolnya, maka ada -1, -2, -3. Betul kan? Dan termasuk kalau sehat berarti +1, +2, +3. Kita perlu tahu kita ada di mana. Karena misalnya mental health ya, awalnya mungkin tanda-tandanya itu nggak bisa tidur. Susah tidur gitu ya, banyak pikiran ya. Lama-lama mulai apa? Bukan cuma nggak bisa tidur, mulai kayak kehilangan semangat hidup, ya. Ada anak misalnya contoh yang ngalamin anhedonia, jadi dia nggak ada semangat hidup, nggak mau sekolah, nggak mau ketemu orang. Nah itu kan udah ke simptom. Ya kemudian kalau tidak diobatin, sama seperti penyakit ya, kalau nggak diobatin ya tambah lama tambah parah, ya. Tapi apakah bisa ya kita sebagai jemaat punya mental health yang sehat? Bisa. Jadi dari misalnya -3 ke -2, -1, 0 ya, 1, 2, 3 ya. Makanya juga ada kesra namanya juga kesejahteraan ya. Jadi kita perlu pikirkan untuk bisa mengarahkan ke yang sehat. Nah, kalau kita lihat di sini ya, jadi biasanya diawali dengan nggak ada masalah. Ya, mungkin tidur biasa ya, tetap happy, nggak suka kesel ya. Terus tiba-tiba mulai ada tanda-tanda tuh tidur susah ya, mulai rasanya emosi kalau lihat orang mau emosi gitu ya, mau marah-marah misalnya. Nah, mulailah ada problem dan disinilah baru menjadi penyakit ya atau sakit mental. Nah, sekarang saya mau kita check in dulu ya. Coba saya kasih beberapa pertanyaan, coba kita lihat kita mentalnya gimana. Secara spiritual saya percaya kita udah scan ya. Tiap hari kita quiet time, kita belajar baca Alkitab, merenung dan sebagainya. Let's talk about mental health ya. Coba tolong dijawab. Apa pikiran yang memenuhi pikiran kita paling banyak belakangan ini? Ya, coba kita jujur ya semuanya ya. Kalau ada suami istri silakan diskusi. Apa pikiran yang memenuhi pikiran kita paling banyak? Ya, mungkin pekerjaan mungkin yang terlalu overload mungkin ya. Apakah keadaan keuangan ya, apakah kesehatan apa saja? Coba ambil waktu ya. Apa pikiran yang memenuhi pikiran paling banyak saat ini ya? Konflik keluarga kah atau apa? Silakan dipikirkan. Ya. Nah, tulis saja beberapa kata. Mungkin masalah anak ya, bisa masalah pernikahan, mungkin saya nggak tahu ya. Oke. Kemudian kita ke pertanyaan kedua ya. Bagaimana kita ya yang ada di sini merasa saat ini? Ya, jujur ya. Misalnya lagi happy atau lagi capek, mungkin lagi kesel, lagi kayak ilfeel, mungkin nggak ngerasa apa-apa mungkin ya atau apa ya. Tulis saja dengan beberapa kata. Ya. Ringan kah, berat misalnya. Nah, kalau udah coba pikirkan apa hal-hal yang kita hindari, tidak mau deal. Ya, jadi kita tahu ada sesuatu dalam hidup kita, mungkin problem, ya, mungkin apa, tapi kita nggak enak kan, nggak mau kita pikirin, ya kita hindari aja, nggak mau deal gitu. Ya. Nah, kemudian apa satu hal yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan kesehatan mental kita? Ya, misalnya contoh, saya tahu kayak Bro Aheng nyepeda ya. Nah, itu kan selain kesehatan fisik juga kesehatan mental ya. Ya, atau mungkin ada yang
misalnya ngobrol sama teman dalam grup, ya misalnya. Oke, apa satu hal yang kita bisa lakukan? Ya. Atau misalnya berdoa lebih banyak, ya bisa aja. Nah, terus apa yang kamu butuhkan saat ini ya? Jadi tulis aja sendiri. Misalnya contoh, istirahat bisa aja sesederhana itu. Atau mungkin berhenti sejenak gitu loh. Kalau bisa dunia jangan berputar, berhenti deh sebentar misalnya ya. Jujur ya apa yang kita butuhkan ya. Nah, kemudian kalau udah coba 1 sampai 5 ya. Coba kita ada di mana ya? 1 itu rendah, 5 itu tinggi. Kira-kira ada di mana? Kita perlu jujur ya. Di masa Covid ini jarang ya orang bisa kondisi 5 ya. Saya sendiri juga nggak mudah untuk pertahankan untuk terus tetap sehat ya, emosi semua ya. Makanya kita harus balance ya. Oke. Nah, boleh nggak mungkin sambil ini bisa ini kan, bisa chat kan? Boleh kalau ada yang misalnya mau chat taruh di sana diketik ya. Mungkin berapa kita 3, 2, 5, 4 tulis saja angkanya. Jadi Kesra juga bisa scan kondisi kita berapa rata-rata. Jujur aja ya. Coba saya lihat ada yang isi chat belum? 4, 2, nggak apa-apa, isi aja ya, lebih kurang. Jadi dari Kesra bisa tahu kondisi kira-kira seperti ini ya. Nah, isi aja sebanyak mungkin silakan ya. Kita jujur aja ya, karena di masa Covid ini memang tidak mudah bagi kita semua. Thank you yang untuk mengisi, terus saja isi kan kita di sini ada 100 orang lebih ya, tinggal ketik aja isi kita berapa. Jadi is a good scan juga untuk kondisi mental health di jemaat kita yang hadir hari ini ya, belum seluruhnya ya. Seperti itu. Oke. Ya quick scan ya, quick check-in. Nah, tadi kan saya sebutkan tentang mental health ya. Terusin aja diketik nggak apa-apa. Saya rasa nanti ini data juga akan membantu buat di tim Kesra untuk tahu apa program yang kita bisa lakukan di jemaat ya untuk bisa bantu kesehatan mental. Nah, kalau kita lihat kan ada yang kita pikir, kita rasa dan perilaku ya. Jadi apa yang kita pikirkan di sini, betul ya? Apa yang kita rasakan di sini, betul ya? Dan perilaku kita. Misalnya contoh, pikirannya mumet nih, mau tidur aja nggak bisa. Betul ya? Kepikir ini itu nggak bisa tidur, balik sini, balik sana nggak bisa. Terus mungkin perasaannya mungkin sedih atau lemes, kayak nggak ada semangat hidup ya. Terus keluarnya apa? Marah-marah, banting-banting misalnya ya, atau nggak mau ketemu orang ya. Jadi mental health itu kondisinya bisa dari pikiran, bisa perasaan, bisa juga perilaku kita. Ya. Nah, kalau kita lihat di masa COVID ini yang pasti ini terjadi bagi semua orang ya. Biasanya ada tingkat kecemasan. Kenapa kita cemas? Karena tidak pasti ya. Bersyukurnya kita murid Yesus, kita belajar dari Matius 6, betul kan? Kesusahan sehari, cukuplah sehari. Besok ada kesusahan sendiri. Kita bersyukur kita ada firman Tuhan. Bagaimana dengan orang yang tidak tahu? Stresnya setengah mati. Misalnya ditanya, kapan COVID selesai? Nggak tahu. Ya, mungkin kan tahun lalu kita pikir oh Januari, udah Januari, oh mungkin Maret, udah Maret, mungkin Mei naik lagi habis Lebaran, betul ya? Jadi sangat tidak pasti gitu ya. Dan apa-apa yang tidak pasti pasti memberikan kecemasan. Ya. Belum lagi merasa kesepian ya. Dari kita yang mungkin tinggal bersama keluarga kita nggak kesepian ya. Tapi ada dari kita mungkin yang tinggalnya mungkin kita sendiri ya, atau tidak ketemu mungkin bisa sepi ya. Bisa sedih juga ya karena ada dari kita mungkin yang kehilangan orang-orang yang kita kasihi ya, belum tentu karena Covid. Ada kesedihan juga karena apa misalnya contoh anak remaja ya, mereka biasanya kan ketemu teman di sekolah, anak kecil ketemu lari-lari, hai gitu ya. Sekarang kan itu ada kesedihan ya sebetulnya karena setahun lebih nggak bisa ketemu teman-teman misalnya ya. Kemudian bisa juga frustasi ya karena nggak bisa lakukan sesuatu ya. Kemudian bisa aja perubahan pola tidur ya. Kemudian apa obat-obat yang kita makan sekarang kan tiap hari vitamin D3, zinc, semua ya banyak ya yang harus kita konsumsi ya. Jadi kalau saya pagi juga udah makan lemon, nanti habis ini makan jamu ini, banyak deh seru ya pokoknya. Kadang baru pagi perut udah kenyang ya diisi macam-macam ya. Kemudian tentu saja informasi ya, yang kadang-kadang kayak kemarin tuh saya dikirimin foto virus yang di India, ya. Terus saya pikir gambar apa? Saya buka ternyata gambar mayat di laut gitu ya. Yang kita kadang lihat hatinya kayak nggak enak gitu ya.
Jadi kondisi memang memburuk ya untuk seluruh mental health di seluruh tempat ya, di mana-mana di seluruh dunia. Nah, kita sendiri apa yang kita perhatikan dalam diri kita saat ini ya? Coba kita jujur juga ya, apa yang kita rasakan sejak COVID ini gitu. Ya, apa kita gelisah, ada galau, ada khawatir mungkin nanti masa depan gimana ya? Coba apa yang kita perhatikan ada dalam diri kita atau mungkin pasangan kita atau anak remaja kita atau mungkin orang tua kita. Ya, coba kita perhatikan ya. Kadang-kadang kita karena tiap hari ketemu kita nggak perhatikan misalnya ya. Contoh ya, kita bisa lihat anak kita sekarang lebih emosian misalnya ya. Misalnya contoh kayak nggak sesabar dulu mungkin ya, misalnya harus diperhatikan ya. Atau mungkin pasangan suka suaranya lebih tinggi dibandingin dulu misalnya ya. Oke, jadi ini saya mau ambil ini karena kebetulan saya banyak bantu anak remaja. Jadi mereka itu sekarang kan banyak nonton film-film ya Jepang dan sebagainya ya. Jadi film yang tentang depresi ya, demon killer lah, terus suicidal lah, yang ini tuh banyak ya. Anak remaja rata-rata nonton seperti ini. Yang sedih lah, yang ditinggalin lah, ya pokoknya sedih ya. Jadi sosial media sendiri menambahkan itu ya, udah pasti. Karena misalnya contoh biasanya main sama ketemu temen. Sekarang kan enggak. Betul kan? Ya karena di waktu kosong kalau misalnya papa mama juga sibuk ya nonton. Nah, nontonnya apa ya. Jadi ini juga menambahkan ya sekarang drama-drama ya yang kita tonton ya itu juga menambahkan. Karena kita kan nggak banyak exposure ke yang lain ya. Tadinya kan kita banyak ketemu nih sama orang. Sekarang ketemunya kan lewat Zoom, betul ya. Jadi harus notice juga ya seperti apa gitu ya. Nah, kebetulan saya ketemu satu anak kuliah ya semester 3, dia pokoknya depresi parah, dia pengen ketemu ya. Nah, sesudah ketemu ternyata kebetulan dia satu rumah tapi dia jarang ketemu. Maksudnya papanya ada, mamanya ada. Tapi dia nggak mau ketemu mamanya karena mamanya tuh belakangan suka cerewet. Kenapa? Papanya kena stroke. Kena stroke jadi sakit. Jadi mamanya itu jadi suka marahin papanya. Jadi suasana rumah kan nggak enak, betul ya? Kemudian karena papa sakit jadi nggak bisa berfungsi, mama jadi cerewet, marah-marah, terus kakaknya yang besar itu jadi capek karena harus bantuin, terus kakak yang satu gini, dan akhirnya dia stres dan dia suka di ruang sendiri gitu ya. Jadi pikiran suicidal itu ya ingin bunuh diri itu tinggi ya. Kemudian ketika kita ketemu, padahal simple, kebetulan dia gendong kucingnya, jadi kita ngobrol tentang kucingnya, ya kucingnya cakep banget. Habis itu saya cuma tanya apa sih hal-hal yang bikin kamu happy ya. Jadi dia ngomong tentang musik, ya salah satu dia ngomong dia nonton film seperti ini ya. Nah, sebetulnya dia cuma perlu cerita, terus kita dengerin ya. Dia pengen koneksi ya sama manusia. Kenapa? Karena di rumahnya semua orang work from home, tapi orang tidak koneksi sebetulnya di rumah ya. Sesudah ngobrol 1 jam dia udah happy ya. Jadi dia bilang, I'm fine, udah bisa mau kuliah lagi, apa semangat. Jadi kadang-kadang orang cuma butuh orang lain dengerin ya, butuh untuk bisa menceritakan, terus dia menggambar sebentar, habis itu dia happy ya. Nah, ini saya mau putarkan satu video singkat ya. Tapi ini apanya bahasa Inggris nggak apa-apa ya, nggak ada subtitlenya ya, kita nonton. Jadi ini lebih kurang menunjukkan bagaimana kadang-kadang kita pikir anak remaja kayaknya nggak apa-apa, dia di kamar, dia lagi baca, lagi belajar, padahal mungkin a lot of things happen dalam dirinya ya. Saya putarkan. You can't tell how someone feels just by looking at them or what they share online. To the outside world, our lives may look perfect, even if in reality they aren't. Ini cerita Sasha, I'm always worrying about doing well at school, and with the end of year test coming up, I'm not sure how much longer I can cope. My thoughts swarm around my head, sometimes keeping me up all night. Some days it's just all too much, and I feel like I'm lost in space. When I did badly on one of my tests, I just about kept it together until I got home. Then I broke down crying in front of my mum. She listened for a bit, and then she told me that just like physical health, we all have mental health. It's our feelings, our thinking, our emotions, and our moods. She then said that feeling down, angry, and stressed is a normal part of life, just like it's normal to feel happy, confident, and carefree sometimes. We all have positive and negative emotions that come and go based on what's happening around us.
These are everyday feelings. Good mental health means experiencing negative emotions. It's not always about being happy. Mum can relate to the feelings of stress. So when Mum suggested I take a break from everything and do something I enjoy, I actually took her advice. So I made myself a hot chocolate, snuggled up in a duvet and watched a film. And you know what? Afterwards I felt so much better. Mum should take her own advice. Oke, sampai di situ ya. Jadi kadang-kadang anak kita bisa aja dia pengen menyenangkan orang tua, ya dia pengen nilainya bagus, dia belajar ya, boom ya nilainya jelek, ya. Terus dia stres. Kenapa? Dia takut mengecewakan, mungkin dia tahu papa mamanya udah kerja keras, ya dia udah dapet sekolah bagus, tapi kenapa nilainya jelek ya dia sendiri stres, betul kan? Tapi bersyukurnya dia bisa ngomong ke orang tua dan orang tuanya itu kalau tadi kita lihat case-nya mamanya bisa terima terus bilang is okay kamu ini dulu bukan artinya dia oh nggak usah belajar enggak mungkin dia cuma perlu rest ya karena kadang-kadang anak bisa jenuh juga ya kok lagi ujian lagi macam-macam ya dia cuma bikin hot chocolate sebentar dia feel good ya. Nah, tapi saya ada ketemu juga satu orang tua suami istri yang kebetulan ya mamanya juga pinter, papanya pinter, anaknya baru umur 9 tahun ya. Dan dia biasanya juga rajin belajar, tapi dengan online dia jadi agak males karena ini anaknya suka lari, suka main. Kelas 3 SD ya. Jadi apa yang terjadi ketika dia frustasi tentang sekolah, dia datang ke orang tua bukannya bisa minta dia menenangkan dia atau kasih cara malah dimarahin. Udah bersyukur, maksudnya kamu tuh cuman tinggal duduk aja di depan komputer gitu aja komplain gitu ya. Nah ada masa kalau dia nilainya nggak bagus atau dia nggak serius bikin pelajaran, akhirnya malah dia diancam. Ya udah kalau kamu nggak mau di sini, udah sana kamu dikirim aja ke rumah omah ya mungkin udah papa mama udah nggak bisa urus kamu cuman suruh sekolah nggak suruh kerja suruh gitu misalnya dia jadi stres ya bahkan ada masa orang tuanya karena frustasi malah bilang kalau nggak nanti dikirim aja ke panti asuhan ya biar kamu tuh nggak usah sekolah di sana ya diancam-ancam begitu ya jadi sebetulnya kalau dipikir isu yang sama tapi bagaimana orang tua menyikapi itu sangat membedakan bagaimana kondisi mental health anak ya ketika dia diterima dia dibantu mungkin ditemenin ya belajar itu akan berbeda saya akan lanjutkan ya ceritanya jadi maksudnya gini Sasha story bisa jadi different ya kan ketika sikap kita menyikapi itu akan membedakan kondisi mental health yang juga berbeda bagi si anak saya teruskan ya most of us only ever share the good things we don't like to share how we really feel sorry nah langsung ke sini every morning when I wake up negative thoughts stream through my head. Getting out of bed and pretending I'm okay takes all the energy I have. As the day goes on, the negative thoughts turn from a stream into a river. The water rushes through my head so loudly it's hard to concentrate in lessons. And some days it's so bad it feels like a waterfall that's trying to pull me over the edge. Everything is so overwhelming. I didn't think my friends would understand if I told them how down I was feeling. But when Sasha opened up to me about how stressed she was feeling, I told her. I wasn't sure how to bring up how I'd been feeling, so I started by saying that I didn't feel like myself. Just her listening made me feel like she understood. She told me some things that had helped her, so I tried them too. But it didn't make much of a difference. Even when I tried to be around my friends, I felt alone. The things I used to enjoy weren't fun anymore. I was really worried about Andre and not sure what to do. He was quiet and wasn't hanging out with us like he used to. So I asked our head of year for some advice. He suggested I get Andre to speak to him since his negative feelings weren't going away. I didn't want to speak to our head of year, but I also didn't want to keep feeling so down, so I went. He said that sometimes we have overwhelming feelings that can be more intense than our everyday feelings. These feelings hang around for a long time and change the way we feel, think, and behave. They can stop us doing what we want to in life. That's what I was going through. He also said that if we're physically unwell, we let people know, we ask for help. It should be no different with mental health. Sometimes our overwhelming feelings are brought on because of things in our life. Sometimes they happen for no reason at all.
After hearing this, I felt much less alone and it felt good to talk. Scientists have found exercise can help when you're feeling low, so our head of year encouraged me to sign up to the school football club, which Sasha was already in. I still have days when the river is there, but now I'm beginning to understand my mental health. I'm learning how to cope. Our head of year reminded me that my friends, family, teachers, and lots of others at school are there to help just as much as he is. I had no idea the people around me could be so understanding. And while it's not always easy to talk about my mental health, the person I'm talking to might be able to help. If you don't feel like talking, that's fine. You could try writing, sports, reading, art, music, playing with your pet, whatever makes you feel better. If you're the person someone talks to when they're struggling, just listen with no pressure or judgment. You don't have to have the answer. If you feel unsure about anything, you can speak to a trusted adult. Talking about mental health doesn't have to be difficult. After all, it's something we all have. Oke, ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat tadi cerita Sasha dan Andre, buat Sasha ya dia bisa ngomong sama mamanya ya, terus dia minum hot chocolate, dia feel okay ya. Kadang-kadang seringan itu. Tapi kisahnya Andre beda ya, dia udah coba juga, coba relax, coba tidur, nggak bisa, betul kan? Akhirnya dia harus minta bantuan gitu ya. Dan disarankan ketemu misalnya sama orang. Terus disarankan olahraga. Jadi kita gini, mental health kita setiap orang beda-beda. Ya seperti tadi saya katakan, ada orang dengan dia sepedahan, bantu dia. Orang dengan membaca buku, ada dengan minum kopi, ya ada yang dengan ngobrol sama teman, ya ada yang dengan jadi bisa macam-macam gitu. Tapi intinya kita perlu mengerti bagaimana mengatasi stres kita, ya, dan dengan cara yang kita sendiri tahu. Saya percaya misalnya kok Tante Riri mungkin dengan melukis, ya, terus memasak menu-menu baru, ya, misalnya, atau ada yang suka nanem, ya, terus panenan singkong, happy rasanya, ya. Jadi sebetulnya itu cuma hal-hal kecil, ya, yang bisa membantu kita sebetulnya. Oke. Oh, ada yang tulis pingpong tuh tadi, ya, betul. Ada satu keluarga di masa COVID ini mereka justru bisa bagusnya karena semuanya itu main pingpong bersama tiap sore jam 5, ya. Oke, nah kalau ngomong tentang mental health, jadi sebetulnya setiap dari 5 anak itu mengalami mental disorder, ya. Nah, sedangkan kita ya orang dewasa, sebentar, rupanya saya belum share, sorry. Oke, jadi sebetulnya 1 dari 5 anak itu ada ngalamin mental health ya. Nah, saya sengaja gambar di sini ripple effect. Karena apa yang terjadi dalam diri seseorang akan pengaruh kepada keluarga. Keluarga kepada komunitas. Misalnya kita kan di gereja ya, komunitas gereja. Dan itu mungkin nanti ke Jakarta, ke Indonesia, ke dunia ya. Jadi mental health ini memang selama ini masih banyak stigmanya ya, sehingga banyak orang yang sebenarnya punya masalah mental health tapi tidak terbantu. Ya, misalnya kasus ada anak remaja atau anak yang bunuh diri itu karena dia mungkin udah teriak-teriak, tapi orang tuanya nganggap dia itu cuma drama queen, ya. Padahal dia udah serius, dia udah stres mungkin ya, stres dan memang udah punya masalah mental gitu, ya. Jadi kita juga harus perhatikan contoh seperti Sasha itu contoh yang ringan ya, jadi mungkin cuma diatasi dengan ngobrol, nemenin. Tapi kalau kondisi yang lebih parah harus be careful juga ya. Kebetulan kemarin tuh saya membantu satu orang yang dia cukup dekat dengan ya orang tua dari anak yang kemarin jatuh itu ya. Jadi itu juga bisa pengaruh ketika kita dekat dengan seseorang misalnya dan dia mengalami kesedihan, dia merasakan temennya sedih, dia juga bisa kepukul dan itu juga bisa bikin down ya. Sehingga bisa juga bertanya, kenapa ya temenku orangnya orang baik, kok dia bisa ngalamin begitu, di mana Tuhan ada, di mana keadilan. Kadang-kadang orang bisa mulai bertanya, nah kalau dia nggak bisa ngobrol dengan orang lain, itu pikiran kan terus yang muter-muter di sendiri ya. Tapi kalau kita bisa ngobrol sama teman, teman bisa ingatkan, Tuhan itu adil, Tuhan itu awesome, bukan Tuhan yang membuat semua tragedi dalam kehidupan gitu loh, ya. Tapi kalau kita kadang-kadang dalam emosi yang begitu down ya atau kayak terisap ya, apa dengan dalam, seperti tadi si Andre dia seperti kayak jatuh kayak air terjun begitu ya. Dia susah bisa kendalikan. Jadi bukan dia mau, bukan dia drama queen, tapi memang kondisinya membuat dia seperti itu gitu ya. Jadi kita perlu bisa punya awareness ya, dan hopefully kita di jemaat kita mental health itu bukan satu stigma. Jadi artinya ketika orang datang konseling,
orang dibantu itu bukan karena ih aneh dia punya masalah, dia depresi, bukan ya, bukan seperti itu. Nah, ini ada beberapa tanda dari mental health ya. Biasanya secara emosi kita sangat meluap-luap ya, atau kita depresi, atau kita gelisah ya, cemas, dikit-dikit cemas, kita khawatirnya berlebihan, kita susah tidur, atau mungkin kita jadi makan berkelebihan atau susah makan, atau kita tiba-tiba diem, tadinya suka ngomong sekarang mau di kamar nggak mau keluar ya. Coba kita perhatikan ada nggak orang-orang seperti itu, atau termasuk diri kita ya. Atau mungkin mulai yang suka mungkin minum alkohol, minum wine ya, atau misalnya merasa guilty ya, dikit-dikit merasa guilty, atau mungkin ada perilaku yang berubah ya. Jadi itu tanda-tandanya. Nah, ini saya mau sebutkan beberapa ya. Jadi satu adalah anxiety disorder ya, di mana misalnya mikir kebanyakan, jadi apa-apa dipikir kebanyakan ya. Takut ketemu Slide-nya orang. nggak ada. Kenapa? Slide-nya belum Slide-nya nggak ditampilkan. muncul, Oh, belum sorry. dimunculkan. Oke, sorry. Ya, saya juga mengalami hal di ya. Ini tadi sudah lihat belum ya? Oke, ngapa nanti dilihat aja ya. Jadi contoh ada yang ngalamin takut ya, takut misalnya takut keluar rumah ya, takut waktu gelap ya, atau takut tinggi dan sebagainya, atau panik sampai nggak bisa ngapa-ngapain ya. Itu tanda-tanda ada anxiety disorder. Atau OCD, harus semua bersih, kalau pintu buka harus tutup lagi, buka lagi, tutup lagi. Misalnya kalau kita kena sama apa terus aduh ini ada kumannya ya, itu bisa juga OCD seperti itu ya, atau traumanya berulang-ulang ya, itu anxiety. Tapi ada juga yang disebut dengan GAD ya, yaitu anxiety disorder yang umum. Jadi misalnya cepat capek ya, nggak bisa istirahat, nggak mau diem gitu loh ya, susah tidur, gelisah terus ya. Nah, ada juga yang depresi ya. Jadi nggak mau ngapa-ngapain, kadang-kadang di kamar hordennya ditutup ya, nggak mau bicara ya, badannya rasanya sakit semua ya. Itu juga itu depresi. Nah, ada juga yang bipolar ya. Kebetulan saya ada nanganin juga beberapa yang bipolar ya. Jadi misalnya dia tadinya oke, terus tiba-tiba dia manic ya. Kalau tuh lagi manic itu dia wah seperti energinya seperti berkali lipat. Tapi nanti dia tiba-tiba dia seperti orang depresi ya, dia diem nggak mau ngapa-ngapain. Nah, tapi semua ini sebetulnya bisa ditangani ya kalau segera dilakukan ya. Saya kebetulan ada anak umur 18 tahun ya, perempuan yang ngalamin seperti itu, kemudian mamanya nggak bisa handle dia, mamanya stres juga. Terus mamanya bilang, kok nggak masukin rehab, saya udah nggak tahan. Tapi memang kita harus jujur, rehab di kita sendiri belum bagus ya. Kok di luar negeri rehab tuh bagus ya. Ya nggak tahu, mungkin kalau di jemaat kita one day mungkin ada untuk rehab ya, sehingga orang-orang bisa dibantu. Karena kadang-kadang di sini ya kalau rehabnya nggak bagus, dia di dalam malah nggak terobati gitu loh. Kasihan malah ya. Ya tapi bagusnya akhirnya dia bisa bagus dan sekarang perlahan-lahan dia udah bisa kuliah kembali ya. Jadi memang kondisinya parah, karena kalau seperti itu kadang dia bisa tidur di jalan ya, kadang dia manjat kabur ya, kabur keluar dari rumah. Anak gadis kan pusing ya orang tuanya pasti ya. Ini bipolar, tapi ada juga yang PTSD ya, jadi dia pernah ngalamin trauma, mungkin pernah di abuse ya, atau pernah ngalamin ya suatu kejadian ya di masa kecilnya ya. Misalnya ya saya nggak tahu, misalnya contoh ketika orang tuanya berantem teriak-teriak, mungkin terjadi sesuatu, dia setiap kali dia dengar suara itu mungkin dia trauma, mungkin dia akan membanting ya, mungkin papanya membanting, jadi dia juga membanting misalnya ya, seperti itu juga mental illness ya. Nah, di Indonesia sendiri ya, ini saya dapat data dari Pak Yudi, thank you ya. Jadi ini yang di Agustus aja ya tahun lalu ada hampir 50% yang anxiety disorder, ada sekitar hampir 40% depresi, dan 16 itu yang trauma psikologis. Dan ini diambil dari sekitar 34 provinsi ya. Jadi berarti kondisi mental health di Indonesia itu nyata ya. Ini juga dalam angka kita lihat gangguan jiwa itu 14 juta ya. Dan di ini yang bunuh diri segini ya. Nanti dilihat aja ya. Intinya artinya mungkin kita di dalam jemaat ya, kita itu sebetulnya cukup terproteksi ya, aman, karena kita ketemu orang-orang yang lumayan sehat ya. Kita dapat parenting, dapat lesson pernikahan ya, tiap minggu kita dapat khotbah, kita ada PDG PDA, kita sendiri juga dalam keluarga bisa berdoa. Jadi sebenarnya kita itu kebantu banyak.
Tapi coba kita bayangkan di luar, nggak seperti itu. Banyak orang yang lonely, cemas sendiri, stres sendiri, nggak tahu harus cerita ke siapa. Ya, jadi kita bersyukur. Saya rasa kita perlu punya rasa syukur yang dalam untuk kita bisa memiliki komunitas ya, komunitas dan grup-grup kecil, dan itu sangat membuat kita sehat. Nah, tentang mental health remaja sendiri ya, ini juga cukup tinggi ya. Ini tanggapan dari survei menunjukkan banyak ya yang ada yang karena kekerasan di rumah ya. Kemarin ini juga saya ketemu dengan seorang istri yang dia secara pekerjaan sangat bagus, tapi ngalamin KDRT. 2 orang bahkan ya, kemarin bukan 1 orang, 2 orang. Jadi sama-sama sebetulnya istrinya juga bekerja, membantu anaknya, tapi suaminya KDRT dan mereka nggak pernah ngerti gimana minta tolong. Akhirnya anaknya mengalami kleptomania. Ya, anaknya karena menyaksikan papanya suka pukul mamanya dan stres ya, akhirnya anaknya juga ngalamin masalah mental disorder ya. Jadi akhirnya papanya mental problem, istrinya mental problem, mamanya ya, anaknya pun mental problem ya, kasihan ya seperti itu. Nah, sekarang saya mau bahas sebentar tentang new normal ya. New normal sebetulnya kita tahu, semua kita tahu namanya VUCA ya. Kalau kita ngomong new normal is about VUCA ya. Ya, jadi ini namanya VUCA. Jadi saya mau kita juga karena dipesan oleh tim Kesra tentang new normal, saya coba gali dari new normal. Oke. Jadi VUCA, V-nya adalah volatile, yaitu kecepatan yang berubah sangat cepat. Akibatnya bisa misalnya contoh virus, ada lagi virus varian baru gini, vaksin datang, nah terus ya PSBB, kayaknya berputar berubah terus ya. Akhirnya itu menjadi masalah, jadi krisis karena orang nggak bisa stabil ya, nggak bisa kayak orang merasa aman, nyaman. Nanti ada lagi, kan seperti itu. Dan tentu kedua adalah ketidakpastian ya, uncertainty. U-nya adalah uncertainty, yaitu ketidakjelasan. Ya, misalnya contoh, kalau sekarang ditanya, apakah vaksin 2 kali, entah itu Sinovac atau AstraZeneca, apakah itu cukup? Ya, bentar satu bilang ini, bentar itu. Yang hoax sama asli pun kita nggak tahu, betul ya. Jadi so many things yang tidak pasti. Termasuk kompleksitas ya. Misalnya contoh kondisi sekarang ini apa? Dari krisis ekonomi, kehilangan pekerjaan, kesehatan ya, mental semua. Jadi sangat kompleks ya. Ngomong tentang sekolah misalnya. Anak sekolah ya dengan sekolah di rumah online ya, bekerja juga di rumah. It's all complex gitu ya. Jadi kayaknya bukan hal yang simple tapi kompleks. Dan kemudian A-nya adalah keraguan ya, kayaknya nggak ada yang pasti kan, ambiguous. Jadi kayak ya inikah atau inikah seperti itu. Jadi inilah new normal yang kita hadapin ya. Jadi kita harus sadarin bahwa ini adalah new normal. Nah, sekarang ini ada E lagi ditambah. Jadi E itu adalah exponential ya. Kenapa disebutnya exponential? Karena kejadiannya itu seperti kalau grafik itu nggak begini lagi ya. Udah kayak begini, itu kan exponential ya. Misalnya kasus COVID ya dan sebagainya kan terjadinya dari Wuhan sampai ke seluruh dunia, eksponensial ya. Nah, saya coba ambil bagaimana kita ngatasin ya. Jadi mengatasi dengan cara yang simpel juga. Jadi tadi VUCA ya, ingat ya. New normal adalah VUCA ya. Nah, di kitab pengkhotbah sendiri dikatakan bahwa sebenarnya pada hari mujur kita perlu gembira, pada hari malang kita ingat ya bahwa hari malang pun dijadikan Allah seperti juga ya, seperti juga hari mujur ya, supaya kita tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depan. Jadi kalau kita belajar, kita yang punya iman, kita percaya sama Tuhan, hal-hal yang namanya tadi ya, VUCA itu harusnya nggak membuat kita takut. Ya, karena pegangan kita adalah di dalam Tuhan, ya kan? Nah, ini VUCA tadi ya, saya coba balik jadi AQV, oke? Ya, kita harus playful sedikit ya, AQV ya. Jadi apa tipsnya 5 hal untuk kita bisa jaga mental health di masa kok jadi paranormal, di masa new normal ya, di masa new normal AQV ya. Jadi kita ingat bahwa kita kalau dunia muternya seperti itu, ya kita tahu di Roma 12 katakan kita jangan serupa dengan dunia. Kalau dunia ngalamin tadi ya yang namanya volatile, yang namanya uncertainty, yang namanya complexity, ambiguity, ya kita sendiri sebagai murid Yesus, kita tahu bahwa kita perlu berubah ya dalam cara pikir kita ya, mental kita. Sehingga kita bisa bedakan mana kehendak Allah dan yang mana yang bukan.
Oke. Nah, jadi AQV-nya adalah pertama kita belajar adapting ya. Makanya saya minta 5 kertas tadi ya. Kita coba dengan satu persatu ya. Bagaimana kita bisa pertama A-nya ya, AQV. A-nya adalah bagaimana kita bisa menerima dan menyesuaikan. Oke, silakan ambil kertas sekarang ya. Coba kita pikirkan dalam kondisi COVID ini selama 1,5 tahun ini, apa yang kita sudah terima. Ya, misalnya contoh, saya sebenarnya kalau pakai masker tuh sesek banget ya, tapi saya udah terima harus pakai masker ya. Jadi saya enjoy dengan masker, itu hal kecil ya. Apa yang kita terima? Mungkin work from home misalnya ya. Coba tuliskan beberapa hal yang kita sudah terima. Karena itu akan membuat kita sehat mental. Kalau kita menolak terus, kita marah terus, itu nggak akan pernah sehat ya. Misalnya kita terus, aduh kapan ya balik kayak dulu ya? Aduh kapan ya? Aduh kenapa sih pemerintah gini? Apa sih yang pasti kita marah-marah gitu, mental kita jadi kacau gitu loh ya. Jadi coba tolong tulis apa yang kita sudah terima saat ini dan apa yang kita sudah penyesuaian ya. Coba ditulis aja, kalau suami istri boleh diskusikan ya. Silakan, apa yang kita sudah terima. Ini misalnya contoh kita sudah terima kita ketemu lewat Zoom, nggak pakai peluk-pelukan ya, misalnya di ministry wanita Allah ya. Ya saya tahu ministry lain juga kita udah terima. Dan kita sudah adaptasi, kita nggak ketemu muka, tapi kita bisa lewat Zoom. Ya, itu hal-hal kecil yang kita terima. Ketika kita terima itu kita tenang. Ya, tapi kalau kita berontak terus, mau balik dulu kayak dulu, kita jadi bawaannya marah. Ya. Oke, ambil waktu ya. A, tulis aja A. Ya, apa yang kita sudah terima dan apa yang kita sudah coba penyesuaian. Nanti firmannya silakan dibaca ya. Oke. Nah, kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan ya, jadi kita kalau terus mau berusaha untuk mau balik kayak dulu, nggak akan bisa. Kita akan frustasi. Karena memang hidup ini akan berubahnya ke depan. Ya. Jadi kalau kita mau balik kayak dulu, mau kayak dulu lagi, kita frustasi. Ya. Di Korintus juga sebutkan bahwa kita sudah menjadi manusia baru ya. Jadi yang lama sudah nggak ada, yang baru ada sekarang. Makanya namanya juga new normal ya. Yang normalnya sekarang ya begini gitu. Ya. Oke. Ya, jadi kita perlu beradaptasi, berdamai dengan COVID-19 ya. Tidak menyerah, tidak marah, tidak frustasi, tapi bagaimana kita bisa beradaptasi. Itu untuk membantu kita juga secara mental kita sehat ya. Karena saya banyak ketemu juga ya itu anak remaja atau orang tua yang marah, pengennya balik kayak dulu, pengen balik dulu. Ya nggak akan balik gitu loh. Kita akan maju ke depan, sesuatu yang baru yang Tuhan sediakan, yang pasti baik. Ya. Jadi ini ada satu quote ya, disebutkan bahwa kita tidak bisa menulis kembali ya chapter-chapter dalam sejarah yang sudah lewat. Yang kita bisa adalah kita belajar dari yang sudah lampau dan kita perlu belajar adaptasi ya. Jadi new normal bisa aja adalah normal yang lebih baik. Yang pasti normal yang berbeda. Ya, jadi jangan harapin itu sama gitu. Oke. Yang pasti bagi Tuhan semua akan menjadi lebih baik. Jadi kita perlu bisa terima dan kita belajar untuk adaptasi. Itu buat kita sehat mental, spiritual semua. Nah, yang kedua adalah C. Boleh ambil kertas baru ya. Jadi coping ya. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Ya, contoh tadi di video itu anaknya cuma minum hot chocolate ya. Nah, di saya misalnya saya suka jalan pagi lihat alam, lihat langit, lihat awan, saya senyum ya. Lihat matahari terbit, itu hal-hal kecil udah buat saya senang. Mungkin buat Bro Aheng naik sepeda ya, buat tante misalnya ngelukis. Nah, bagaimana cara kita mengatasi ya? Jadi kita, ini nanti ayatnya baca sendiri ya. Jadi coping adalah cara kita merespon terhadap situasi atau emosi yang tidak nyaman atau tuntutan. Nah, coping sendiri ada dua jenis, satu positif, satu negatif. Ya, misalnya sebagai contoh, coping yang negatif adalah gini, udah nggak bisa selesai kerjaan, udahlah saya tidur aja. Jadi tidurnya berkelebihan, harusnya 7-8 jam jadi 12 jam. Itu coping yang nggak sehat. Ya. Atau ada orang mungkin minum alkohol, ya. Atau ada orang keluar aja dari rumah, udah tahu nggak boleh keluar, dia tetap keluar karena udah marah ya, lama di lockdown. Itu coping yang nggak sehat. Ya.
kuping yang sehat itu bisa macam-macam ya. Ini saya akan share lagi ya. Ya, ini contoh. Kita misalnya cara kupingnya tiap orang beda-beda ya. Setiap orang, bahkan kita kalau punya anak misalnya 4, cara kupingnya beda-beda ya. Yang satu suka main musik, yang satu mungkin ada waktu dia nonton, yang satu ngobrol sama temen ya. Jadi ini setiap orang beda-beda. Coba ambil kertas sekarang, tulis apa sih yang kita lakukan yang buat kita itu kayak enak gitu loh, recharge dan happy ya. Kalau saya misalnya ke alam udah cukup, saya ke taman ya, taman belakang saya putar, lihat-lihat bunga ya, nanam. Nah, itu aja udah buat saya happy gitu loh ya. Jadi bisa aja ciptakan rutin, terus misalnya kalau saya hidupnya terjadwal rapi ya, semua hal saya lakukan dengan baik, itu buat saya udah happy gitu loh ya. Jadi coba tulis ini contohnya ya. Mungkin juga ambil waktu istirahat, mungkin kita minta bantuan, kita melakukan, coba ambil waktu tulislah kira-kira 10 hal cara kita coping di keadaan new normal ini ya. Mungkin ada yang itu kemarin saya lihat ada orang yang beli itu akuarium mini ya, akuarium mini terus dia kasih ikan, dia lihat-lihat ikannya dia seneng ya. Jadi tiap orang beda-beda. Oke, jadi silakan tulis ya di C-nya copingnya apa aja, kita masing-masing 10 hal ya. Bagaimana kita bisa coping. Ya. Ambil waktu ya, karena biasanya gini, kita kan udah dikasih waktu ya oleh Majelis Kesra. Kalau kita nggak ambil kesempatan, nanti udah lewat, kita sibuk lagi. Banyak kesibukan kita. Ya. Tulis aja apa-apa aja. Ya. Oke. Nah, kalau udah ya kita boleh golong-golongkan seperti ini ada yang merawat bunga katanya, apalagi dengerin musik, kopi sama lotus. Wah, asik banget minum kopi, berkebun, minum kopi, nonton TV ya. Thank you ya. Jadi bagus ya untuk sharing gini sehingga kita bisa satu sama lain bisa belajar ya. Oke. Saya akan share lagi ya. Nah, kalau udah kita boleh juga golong-golongkan seperti ini ya. Misalnya tentang compassion. Compassion itu kita perlu baik sama diri kita sendiri ya. Kemudian apa action yang kita mau lakukan. Jadi misalnya dari tadi kita golongin gitu loh. Yang kita care sama orang lain satu golongan ya. Yang kita untuk take care diri kita sendiri ya. Yang kita men-challenge diri kita ini. Yang kita udah lakukan bagus kita grup-grupin gitu loh. Ya. Jadi ini akan membantu kita bisa melihat diri kita. Misalnya contoh ya, saya dengan tambah usia, ketika saya mulai menginjak 50-an, saya sudah ambil waktu rest. Ya. Jadi saya in between appointment, saya ada kadang 15 menit, 30 menit, karena saya tahu saya nggak bisa terus-terusan misalnya. Ya. Kayak recharge gitu loh. Ya. Nah, ini lihat nggak tanda ini? Ya. Ini satu tanda apa namanya? Namanya pause ya, bukan stop, betul kan? Nah, stop kan ini, benar nggak? Stop. Jadi kita semua perlu belajar seninya untuk take pause ya, atau apa namanya? Break ya, take break. Itu kelihatannya hal kecil, tapi orang yang bisa take break adalah orang yang bisa menjaga mental health-nya itu sehat ya. Saya kasih contoh, saya ada satu pasien umur 40-an, dia itu kalau dia stres dia akan ngedrugs ya. Kalau nggak ngedrugs dia akan wah pokoknya yang kayak begitu. Terus saya cuman simple, saya bilang kamu cuman perlu ini ya, saya bilang ya. Ini, terus saya bilang kamu harus perlu kapan terakhir berdoa? Dia bilang enggak. Saya bilang ambil waktu kamu pause berdoa ya. Jadi dia tadinya orangnya itu suka kalau udah wah tahu kan kalau udah energi tinggi ini dikerjain semua dikerjain akhirnya bam bum gitu loh ya. Jadi dia belajar pause ya. Dengan pause saja akhirnya dia hidup lebih tenang ya, di dalam keluarga lebih tenang. Jadi just need a pause button ya. We have to give pause for ourselves. Ya, misalnya kita ministry juga ya. Saya tahu kita kan ya study ya, ini minggu pun kita ada study ya. Ya, ini tante minggu juga ada study nih. Ya, tapi kita ada pause. Misalnya kita bilang cek fun ya. Nah, itu tanda tante sama saya kita sudah mau break. Oke. Pas selesai jamnya kita cek fun mau makan, maksudnya udah mau break makan udah. Jadi kita tutup hari, udah selesai nggak study udah jam 7 misalnya atau jam 6. Jadi ingat
cuman begini, tapi itu penting ya. Kita harus tahu kapan kita harus break. Ini termasuk harus bantu anak-anak juga. Kapan mereka break main gadget, kapan mereka break screen time, kapan mereka perlu pause dari sekolah untuk istirahat. Kapan kita di rumah kerja sama istirahat. Itu kan perlu ada pause-nya, benar nggak? Jadi jangan seperti ini. Play terus, pencet terus. Paling parah kalau kenceng ya seperti ini. Kenceng atau rewind ya. Jadi bukan stop, bukan play, bukan forward, bukan rewind, tetapi pause. Oke? Nah, coba pikirkan, ada nggak kita punya pause dalam hidup kita? Punya pause saja sudah bantu kita untuk punya mental stability ya, kita bisa stabil. Nah, nanti ini kalau yang suka gambar boleh dibikin ya gambarnya, misalnya tadi ya, olahraga, lari ya, dibikin aja dalam gambar. Nah, saya ada, cuman saya nggak boleh share ya, jadi ada satu yang dia kebetulan kreatif director, jadi saya bantu dia untuk mental health-nya bagus, dan dia Google gitu loh, gambar dia olahraga, gambar ini terus dia ini. Nah, itulah self care-nya dia. Begitu cara dia coping ya. Dia menemukan 10 hal ya. 10 halnya ada di dalamnya, main sama anjingnya, terus dia mandi air anget ya, terus dia nonton ya, terus berdoa, termasuk dia taruh paling atas. Tadinya dia nggak berdoa ya, dia sudah mulai doa, dia gambar, jadi semua jadi satu, dia simpen di phone-nya, jadi setiap kali dia mau ngaco-ngaco dia ingat, oh ini dia 10 hal cara saya coping ya. Dengan begitu dia bisa stabil dan mentalnya sehat. Jadi sebetulnya ya bukan hal-hal besar, tapi hal-hal kecil yang kita sadari, yang kita tahu dan kita lakukan, itu membuat kita stabil ya. Dan U-nya tadi kan kita udah di ini ya, A-nya tadi ada acceptance dan adaptation, kemudian kedua tadi coping. Nah, U-nya adalah understanding ya. Karena kita kalau nggak memahami, kita nggak tahu ya. Jadi ini di firman Tuhan, nanti silakan dibaca, kita perlu punya pengetahuan, punya hikmat ya, untuk mengatasi new normal ini kita perlu bisa tahu tentang itu. Ya, jadi memahami diri sendiri, memahami pasangan, memahami anak ya. Kita tahu bahwa hari ini aja dengan kita memahami sebetulnya kita semua punya loh mental health. Betul kan? Dan kita mental health itu berarti harus sehat. Nah, untuk sehat itu bagaimana? Itu kan pemahaman. Terus kita cari informasi ya. Nah, jadi semoga hari ini walaupun saya coba share dengan cara yang simple, semoga kita punya understanding itu. Bahwa kita perlu jaga spiritual, fisik, tapi juga mental ya, mental emosi. Ya, nah di ini juga firman Tuhan, Tuhan bilang sebenarnya Tuhan menjanjikan yang baru ya. Kita perlu punya understanding itu ya. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya kan kalau kita ketahui kan berarti kita punya understanding bahwa Tuhan tuh membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Walaupun di COVID ini sepertinya bencana, ya disebut juga udah bencana dunia, tetapi Tuhan kita Tuhan yang menyediakan jalan. Ya, jadi kalau kita punya understanding hikmat itu, kita nggak akan khawatir. Malah kita coba apa ya? Tuhan lagi buka sungai apa dalam hidup saya ya? Ada apa sungai indah yang Tuhan siapkan ya? Itu kan butuh satu understanding. Ya. Nah, understanding untuk bisa tadi ya, semua ini kita perlu self-care ya. Ini kita nggak ada waktu kerjain, tapi nanti tolong ambil waktu untuk jaga fisik gimana, untuk emosi gimana, spiritual gimana, internal dan sebagainya. Ya, nanti dilihat aja ya seperti ini ya. Bisa dikerjain dalam keluarga juga bagus ya. Kita boleh kalau anak udah gede boleh diskusikan ya. Nah, ingat bahwa self care itu jangan gini, kalau dulu kan kita self care-nya gini. Pergi yuk ke Bandung ya, liburan habis 6 bulan ke Bandung ya. Mungkin ke Bogor ya. Kita pikir self care itu tunggu begitu liburan. Nah, sekarang Covid mau gimana? Ya, nah ingat self care itu harus namanya Firi. Lihat nggak Firi? Self care itu harus terjadi setiap hari ya. Itu kalau bunga itu kan jangan bunganya itu sampai mati gitu loh. Self care itu kayak dia tuh bunganya itu terus gitu loh ya. Tiap hari ada yang ini ya. Saya nggak sempat, kebetulan di kebun tuh semua lagi berbunga. Mama saya foto, dia senang sekali. Jadi semua bunga, hari ini bunga ini, nanti anggrek, tahu kan. Jadi kadang anggrek yang putih, kadang yang ungu, kadang bunga kecil, kadang daun, tahu kan. Jadi flourish ya. Itu perlu jadi segar gitu loh. Ya, itu self care. Kedua harus terjadi intentional. Jadi kita nggak bisa nunggu 6 bulan sekali baru self care ya. Tapi kita perlu kecil-kecil.
ya. Dalam misalnya kalau Tante Riri ada namanya wedang uwuh ya Tante ya. Nah, wedang uwuh misalnya secara intensional sore-sore minuman yang ada pakai jahe anget-anget waktu ada angin-angin sore, intentional ya. Misalnya hari-hari tertentu kalau suka nyanyi, nyanyi karaoke ya. Dan reciprocity artinya apa? Kita nggak mungkin bisa take care orang lain kalau kita nggak take care diri kita sendiri. Ya, jadi saya juga ada ketemu ibu-ibu yang, waduh, udah ngurus anak, masak, online learning, udah udah nggak ada waktu buat sendiri. Makanya nanti jadi mentalnya rada jadi suka marah-marah, ya kan? Oke, jadi kita harus sadar, kita harus ngisi ya. Ini nih contohnya nih. Nah, ya. Kalau ini saya kosong, nggak bisa lagi dituang ke sini, betul nggak? Tapi kalau ini ada isi, loh, saya bisa tuang kan? Nah, ada isinya, saya bisa minum. Pas lagi haus, jadi sekalian diminum. Ya, jadi kita harus bisa itu. Dan terakhir kita harus integrasi dalam praktek ya. Jadi kita bagus karena apa? Kita bisa ambil tadi ya firman Tuhan, contoh firman yang tadi saya bayangkan ya. Tuhan kasih sungai-sungai mengalir dalam hidup. Jadi kita juga bisa merasa hidup kita itu kayak hidup, tau kan? Bukan robot yang lagi kerja, tapi kita adalah seorang manusia yang kita kayak apa? Aliran darah kita, pernafasan kita tuh semuanya hidup. Ya, itu contohnya. Ini contoh self care ya. Jadi kalau ada yang iseng mau pakai gambar-gambar gini boleh tuh. Ya, misalnya rapiin tempat tidur ya, menggambar ya, kemudian apa? Makan es krim ya, atau apa ya. Jadi kita boleh bikin self care kita. Itu untuk bantu kita bisa mental kita sehat. Jadi ini hal simpel yang biasa kita juga bantu orang-orang yang ngalamin depresi, anxiety ya. Kelihatannya simple, tapi ini sangat membantu. Ya, dan tentu saja perlu punya me time ya untuk diri sendiri. Ini contoh. Nggak bisa bantu anak kita sebelum kita sendiri pasang oksigen, betul kan? Jadi kalau kita mau bantu orang lain, kita harus pasang oksigen buat diri kita sendiri. Kita harus sehat ya. Jadi ini bukan cuma self care tapi juga group care ya. Jadi misalnya contoh dalam PDG kecil bagaimana take care satu sama lain ya. Dalam keluarga bagaimana take care satu sama lain. Nah, udah mau habis ya. Jadi V-nya sekarang ya. Tadi adapting ya, acceptance, adapting ya, menerima dan menyesuaikan, kemudian bagaimana coping, terus kita punya understanding bahwa Tuhan menyediakan hal-hal indah yang baru. Nah, cuman bagaimana apa yang kita harus lakukan ya. Kemudian V-nya tadi adalah ingat tentang gini. Kalau tadi volatile itu kan kita kayaknya wah, perubahan kacau, nggak tahu gimana. Tapi kita ya murid Yesus, anak-anak Tuhan, kita punya V, yaitu kita punya visi yang jelas dan value yang besar, yang jelas ya. Jadi visi kita godly vision, makanya nggak heran di masa COVID kita tetap study, tetap membaptis, betul ya, memuliakan Tuhan. Nah, kalau orang nggak punya visi biasanya dia lost. Cari aja dari kita di sini yang mulai nggak mau mikirin orang, nggak mau memuliakan Tuhan, nggak mau bantu orang, nggak fokus ke depan, pasti kita lost, pasti kita punya mental problem. Ya, jadi visi untuk terus ingat godly vision, hidup kita jadi murid ngapain, ya kan? Hari-hari kita ngapain? Seperti saya, walaupun kan hari-hari bantu orang ya, tapi saya setiap kali hati saya adalah bagaimana bawa mereka ke Tuhan, ya. Dan bersyukur dari mereka akhirnya ada yang study, ya, ada yang mamanya jadi, anaknya dan sebagainya. Jadi apapun yang kita lakukan, apakah kita masak, apakah kita kerja, dimanapun kita pergi, visi kita itu selalu itu. Ya, fokus kita nggak hilang di masa pandemi. Kemudian value ya. Jadi kita harus punya nilai yang berbeda ya. Kalau di dunia misalnya aduh krisis ekonomi habislah Indonesia resesi. Terus kita aduh habis deh. Nih karena kalau nilai kita bergantung kepada finance atau ekonomi kita ambruk ya. Tapi kita itu sumur kita ya, nilai kita sumbernya dari Tuhan sendiri. Nah, kalau sumur kita itu dari Tuhan, airnya itu nggak pernah habis. Ya, jadi mau masa bencana, mau masa pandemi, masa apapun sumbernya itu dari Tuhan sendiri. Jadi dengan sumber ini kita tahu bahwa Tuhan itu suci, benar, baik, penuh kasih karunia, setia, tulus, sempurna. Dengan value itu kita bisa jalanin hidup. Nah, ini kenapa penting? Karena di dunia yang tadi saya bilang dengan new normal, cara pikir dunia, semua itu udah sangat chaos. Tapi kita ya sebagai murid, bagaimana kita jaga mental kita? Yaitu dengan spiritual ya, visi dan values yang kuat.
Ya, jadi kalau saya baca di Roma, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan akan dinyatakan kepada kita. Sebab penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Kita punya visi dan value kita. Oke? Dan terakhir adalah E, yaitu bagaimana tadi kan exponential disaster, tapi kita ya dengan new normal ini kita akan mempunyai satu exponential growth ya. Sebagai pribadi, sebagai pasangan, sebagai orang tua, sebagai keluarga, sebagai grup kecil, sebagai jemaat, sebagai Nusantara ya, kita akan ada pertumbuhan yang ajaib. Ya, jadi our new normal adalah suatu exponential, bukan disaster, bukan bencana, tapi kita adalah satu pertumbuhan yang eksponensial. Makanya kita lagi belajar berbuah banyak ya. Jadi berkali lipatnya bisa 30-60 kali lipat. Oke, jadi ini ayatnya ya. Jadi saya suka ayat dari Matius 17 yang mengatakan bahwa kalau kita punya iman sebiji sesawi ya, maka tidak ada hal yang tidak mungkin, bisa pindahin gunung bahkan ya. Seperti itu. Itu aja. Nah, ini gambar-gambar yang kita bisa lakukan hal-hal kecil ya, mungkin masker pakai timun ya, mungkin menulis jurnal saat teduh, olahraga ya, dengar musik ya, nyanyi-nyanyi ya, melukis, main musik. Banyak ya hal-hal kecil-kecil yang jadi tolong gini, pikirkan apa sih hal-hal yang bikin kita happy sebetulnya. Jadi Tuhan tuh tahu, Tuhan tuh kasih dalam diri kita, setiap orang beda, apa yang buat kita happy. Ya. Nah, lakukanlah itu. Maka mental health kita akan sehat. Ya, hobi-hobi baru ya misalnya ya. Dengan musik ya, nari-nari ya, saya juga suka sih sama anak saya, suka nari-nari juga. Bisa BTS loh saya, nggak percaya kan? Bisa ya, walaupun ya nggak sebagus BTS lah ya. Dan ingat bahwa kita harus terus selalu playful ya. Jadi kadang-kadang kita kalau bantu orang yang lagi stres ya, sebenarnya cukup playful aja. Ketika kita playful, ringan ya. Kalau playful kan ringan. Jadi ada satu masalah kita nggak kayak berat, kayak intens ya, tegang itu. Tapi kalau kita ada masalah, kita hadapinnya dengan nyantai, relax, playing ya, fun, beda rasanya. Nah, playing ini yang bikin orang sehat ya. Jadi ingat ada quote bilang kita sebetulnya tidak berhenti bermain ketika kita tua. Ya, jadi jangan kira main itu buat anak-anak. Kita tuh nggak pernah berhenti main ketika kita tua. Justru kita tuh jadi tua kalau kita stop bermain, ya. Nah, boleh tanya deh, Tante Riri kan baru umur 18 tuh, ya. Mau umur 28 sekarang, betul ya? Kalau di kita di WA dibalik, kalau umur 81 bilangnya 18. Itu cara kita bermain juga. Ya, jadi main terus ya. Ada Tante Mucen di sini, saya nggak bisa sebut deh masing-masing, tapi di sini itu adalah semua oma-oma yang suka main ya. Makanya awet muda dan sehat mentalnya. Oke? Itu saja yang saya mau share ya. Semoga membantu ya. Jadi ingat bahwa kita semua punya mental health ya, seperti kita punya physical health ya. Jadi apa yang kita harus lakukan, Tuhan udah kasih itu ke kita. Jadi kita harus bisa jaga dengan baik ya. Kalaupun kita sakit secara mental emosi, kita bisa sembuh ya. Dan ini saya rangkum ya. Jadi FUK untuk dunia buat kita dibalik ya. Kita bisa belajar terima dan mengadaptasi, kita bisa belajar coping, kita bisa belajar understanding, memahami, kita punya visi dan value dari Tuhan, dan pasti Tuhan kasih kita di masa ini exponential growth secara spiritual, mental, emosi, fisik. Amin. Ya. Terima kasih Bu Elis sudah berbagi, sharing, presentasi semuanya ya. Kita sudah dengar, banyak brother sister juga sangat appreciate. Nah, saat ini kita foto dulu ya, kenang-kenangan kita dengan Majelis Kesejahteraan. Nanti sambil foto juga silakan kalau ada pertanyaan diketik di kolom chat ya. Setelah foto kita akan ada sesi tanya jawab. Ya, saya minta tolong Bu Dini ya untuk bisa bantu ambil foto. Ya, sabar ya. Ini ada 9 slide. Wow, banyak nih ya. Hari ini ada 200 lebih ya yang sudah bergabung. Iya. Kita mulai ya, saya hitung ya. Slide pertama, 1, 2, 3.
Yang happy dong, kan mau Ayo, mental. tampilkan senyum yang tercantik, buka videonya. 1, 2, Senyum, 3. gaya, semuanya ya. Slide ketiga, 1, 2, 3. Ekspresi, Slide 4. relax ya, santai semuanya. Slide 6. Slide 7. Slide 9. 8. Sekali lagi, 1, 2, 3. Selesai. Baik ya. Terima kasih brother dan sister. Saat ini sesi tanya jawab. Saya persilakan ya untuk brother sister yang mau bertanya, silakan ketik di kolom chat ya. Tanya jawab sudah dibuka. Nah, tadi Bu Elis cerita ya tentang pentingnya koneksi ya. Di saat pandemi ini kan banyak kan orang tua, anak-anak ada di rumah. Nah, untuk saat-saat seperti saat ini, gimana kita bisa membangun koneksi, tapi juga di satu sisi ada tantangan ya, stres juga ya, kita mengalami stres semuanya. Silakan Bu Elis. Iya, jadi koneksi kan koneksi sosial ya, maksudnya saya bisa dilakukan sebetulnya di rumah ya, di rumah bisa. Jadi balik lagi tadi kita bikin satu rutin ya, rutinitas ya untuk bisa misalnya contoh ya kita ada Divo, terus kayak tadi contoh mungkin main pingpong ya, kadang nonton bareng. Jadi nggak selalu harus seluruhnya, mungkin kadang-kadang saya nonton sama anak perempuan saya ya, lain waktu saya ini sama anak cowok. Kapan kita sama-sama. Jadi intinya koneksi itu bisa di dalam rumah. Tapi bisa juga kita koneksi misalnya ya kalau kayak saya kebetulan di WA ya kita koneksi sama yang di Wanita Allah ya. Kadang-kadang bisa yang ngobrol, bisa call, bisa doa, bisa pakai Zoom. Intinya gini, kita tetap berkoneksi ya dalam kondisi masih Covid ini yang terbaik yang kita bisa dan kita syukuri. Ya, the best we can, tapi jangan sampai nggak ada koneksi gitu loh. Ya ada koneksi. Misalnya contoh ini ya, saya lagi lihat Kengli nih ya. Halo bro, ya saya tiba-tiba saya ingat masa waktu Kengli bikin ikan bakar dulu di Serpong, ya. Secepat itu emosi saya, maksudnya memori saya ada dan ada emosi yang sangat happy. Saya lihat Kengli senyum, saya langsung happy gitu loh ya. Itu hal-hal kecil. Padahal kan kita terkoneksi cuma sebentar kan. Saya belum sempat ngobrol pun sama Bro Kengli ya, tapi saya lihat senyumnya, saya udah ingat waktu kita dulu cincang-cincang, kadang-kadang kita ambil kangkung, ingat nggak? Kita masak sama-sama ya, sama Kengli Jenny ya. It's beautiful memory, hanya mengingat dan itu udah koneksi juga. Iya. Ya. Halo Bro. Halo juga, oke. Iya, jadi simple ya untuk kita bisa melakukan koneksi ya. Nah, ini tapi ada pertanyaan yang cukup berat nih. Kalau kita mengalami mental illness ya, di titik apa kita perlu minum obat? Anxiety misalnya ya, kalau sedang mengalami anxiety, kepanikan ya. Mungkin ada brother sister yang juga pernah kena COVID ya, pernah mengalami masa di mana sesak napas, harus dirawat di rumah sakit berhari-hari, kesepian. Mungkin ada advice, Bu Elis? Iya. Jadi kita semua pernah ya. Jadi sebetulnya menurut research kita semua 1 dari 4 orang dewasa pernah ngalamin mental illness. Ya, dalam some point of our life. Ya, pernah dalam titik-titik dalam hidup kita. Saya pernah ngalamin depresi parah, pernah gitu loh. Udah overcome juga gitu ya. Tadi kita semua bisa pernah ngalamin seperti itu ya. Dan biasanya itu ada cara yang paralel ya. Pertama biasa kita sebut ya kalau itu kasus ringan kita bisa dibantu dalam grup, tapi kalau memang kasusnya udah lebih parah, ya udah sifatnya udah illness. Contoh lah kita kok demam-demam dikit kan bisa makan Panadol ya. Kalau demam-demam dikit betul kan? Tapi kalau kita udah demamnya parah ya, kepala sakit bertubi-tubi kan kita harus ke dokter, betul ya? Jadi sama untuk kesehatan mental juga kita ada dokter ya. Jadi kita sebutnya psikoterapi ya. Jadi ada beda, satu psikoterapi, satu psikiater. Ya, psikiater itu kalau kita ke sana dia kasih obat. Tapi kalau psikoterapi bukan kasih obat, tapi kasih treatment. Ya. Nah, yang saya lakukan ya itu adalah psikoterapi. Ya, jadi misalnya contoh kadang-kadang kita ada pasien yang dia udah makan obat lama, dia udah, aduh dia gimana kok nggak sembuh-sembuh ya. Jadi kita bantu dia melalui psikoterapi dan pelan-pelan mungkin kalau memang dia nggak butuh obat ya nanti pelan-pelan nggak usah makan obat gitu loh. Tapi ada kasus yang memang jadi dia kayak paralel.
ini psikoterapi, ini pengobatan. Ya, jadi kadang-kadang harus jalan bareng. Kalau udah nggak perlu obat ya di drop. Jadi nanti dia sembuh gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi ya perlu dibantu seperti itu. Intinya jangan makin lama karena makin sama kayak penyakit ya. Misalnya tadinya dia sebenarnya mungkin ada sakit jantung sedikit. Tapi kalau nggak diobatin kan tambah lama tambah parah. Sama mau itu sakit mah, sakit ginjal, sakit apapun lah kita ya. Jadi perlu segera diobati. Ya, semoga Saya pernah dengar pelajaran Bu Elis juga identifikasi ya penyebab stres kita apa ya, kenali. Tapi setelah itu kita berusaha memikirkan strateginya apa ya untuk membantu kesehatan mental kita. Nah, ini ada pertanyaan, apakah orang yang selalu koneksinya bagus sama Tuhan bisa kena mental illness? Bisa. Ya, doa, ya baca firman, ya silakan. Mungkin dijelaskan sedikit. Bisa. Kenapa bisa? Bisa, karena gini, karena tadi kalau kita lihat aspek hidup kita kan ada 4 macam. Ya, jadi orang yang spiritualnya sehat, ya contoh gini, orang yang spiritual bisa nggak kena sakit fisik? Bisa juga, betul kan? Ya, jadi ini adalah semua aspek, makanya 4 aspek ini harus bagus antara spiritual, fisik, mental, sosial, ini semua harus bagus gitu loh. Ya, jadi apakah bisa orang spiritual kena sakit mental? Bisa. Ya, kita lihat aja di Alkitab. Yeremia, ya, Yehezkiel kan pernah kan? Kita lihat kan juga. Jadi belum tentu kalau orang yang spiritual dia nggak kena sakit mental, bisa juga karena sometimes mental itu berkaitan dengan chemical dalam otak. Ya, misalnya contoh ya, saya pernah depresi ketika hormon imbalance misalnya. Saya spiritual nggak? Iya, saya doa banget. Waktu sakit saya doa banget, benar-benar dekat sama Tuhan. Tapi saya kan sakit mental, depresi kan, gitu. Ya, jadi tapi bisa nggak sembuh? Bisa gitu loh. Ya, jadi bukan artinya kalau kita spiritual artinya kita nggak sakit mental gitu. Ya. Tapi dengan spirituality sangat bisa membantu mental. Nah itu spirituality itu sangat iman kita, hubungan sama Tuhan, ya pembacaan firman itu sangat membantu dibandingkan orang yang nggak kenal Tuhan. Ya, tapi orang yang cinta Tuhan bukan artinya dia nggak bisa sakit mental. Ya, thank you. Ada pertanyaan berikutnya, bagaimana cara bantu anak muda yang hari ini kebanyakan self-diagnose? Jadi mereka menemukan, oh ya dari tanda-tandanya nih saya mengalami depresi, punya mental issue, dan lain-lain. Nggak jarang menjadi blocking dan mendefine diri mereka sampai mempersempit harapan untuk bisa sembuh. Ya, jadi karena ini kan baca sosial media ya, Bu Elis ya, jadi banyak hal-hal yang jadi mengkhawatirkan diri sendiri ya. Yang mana yang memang betul kita tahu orang-orang punya mental berbeda-beda, ya. Kira-kira approach yang baik seperti apa untuk bantu buka pikiran orang yang sudah seperti itu ya, self-diagnose terlalu banyak ya. Sebetulnya kalau orang sehat, ya dia nggak akan self-diagnose seperti itu. Ya banyak juga remaja yang saya ketemu, ya sekarang kan tinggal di Google. Di Google kan dia, oh aku kayaknya punya depresi, aku punya ini, banyak lagi assessment, self-assessment itu banyak ya. Tapi harusnya anak-anak yang sehat, ya maksudnya contoh ya, dia hubungan bagus di rumah, ya dia juga diperhatikan, dia didengar, ya dia bisa ngomong, ya kalau ada masalah dia juga bisa minta nasihat. Kalau dia sehat, harusnya sih enggak. Nah kalau anak sudah mulai dia lihat-lihat di situ, maybe ada simptom. Artinya dia udah know something wrong with dirinya gitu loh ya. Seperti itu ya. Tapi apakah bisa orang yang misalnya contoh ya, orang yang ini kecuali ya kalau memang ada illness yang misalnya contoh kan kita kadang-kadang nggak sakit sebetulnya. Aduh kepalaku tuh kayak didagor-dagorin ya. Terus kita harus wah aku kena kanker kepala nih misalnya ya. Nah yang itu kan berarti dia memang udah punya problem juga, benar nggak? Ketika dia bisa merasa begitu dan dia mulai cari-cari, berarti dia memang sudah ada simptom, memang ada problem gitu loh. Ya, jadi jangan dianggap remeh ya tentang seperti ini. Kadang-kadang kita suka pikir gini, masa sih aku kan disciple, aku dapat parenting, kok anakku bisa stres? Jangan dikira. Kadang-kadang bisa aja kita terlalu pede, atau kita kurang peka, ya, kita kurang connect, atau kita connect tapi mungkin connect kita satu arah, ya. Pokoknya anak harus obey, gitulah ya.
Kita belajar nggak untuk mendengar misalnya. Ketika anak nggak bisa ngungkapkan, itu juga kalau dia tekan lama-lama itu juga bisa jadi depresi. Ya, jadi ya semoga itu menjawab. Jadi kalau misalnya anak mulai cari-cari, mungkin kita nemenin dia cari seperti apa. Dia bilang, iya saya rasanya seperti ini Jojo. Oke, Jojo ngerasanya gimana? Mungkin kita omongin, rather dan kita dalam hati, anakku ini kurang bersyukur nih, lebay banget misalnya. Kurang apa nih kita orang tua? Jadi jangan begitu, kita coba untuk dengerin juga ya. Ya, bisa aja dia mungkin pengen perhatian. Intinya gini, nggak ada anak yang sebetulnya mau cari perilaku yang jelek-jelek, sengaja bikin masalah ke orang tua, nggak ada. Tapi yang ada adalah mereka kadang-kadang nggak ngerti ngungkapinnya. Jadi kalau kita cukup sabar, ya kasih waktu, harusnya dia bisa ceritain ke kita. Ya, jadi banyak yang kita bisa belajar ya tentang mental health. Pertanyaan terakhir, Bu Elis. Ya, saya ada OCD, suka bersih-bersih. Jadi di masa COVID-19 tambah parah karena harus cuci rambut setiap hari kalau keluar, cuci baju, ngepel, takut dipegang orang. Terus ekstra hand sanitizer dan sebagainya. Apakah saya membutuhkan terapi? Iya. Sebetulnya kalau kita nggak parah-parah banget kita bisa kontrol, karena sebetulnya kalau ngomong keluar pulang keramas ya kita semua juga begitu, nggak OCD juga begitu ya kan? Ya kan, cuci tangan kita semua juga begitu karena prokes betul ya. Tapi sebetulnya kalau OCD itu kan sebetulnya obsessive compulsive disorder, berarti kita itu obses ya. Jadi sebetulnya bisa bantu dengan kita bikin chart gitu loh. Misalnya hari ini saya obsesnya apa ya, kita tulis. Jadi kalau kita sadar kita obses, kan kita bisa kurangin, betul kan? Kalau kita nggak sadar kan nggak bisa. Nah, compulsivity kita apa? Apa yang buat kita mau do something gitu loh ya. Jadi kalau kita sadar, jadi itu bisa bikin chart obsesif saya apa. Nah, itu semoga bisa membantu. Kalau belum parah-parah, ya coba ditanganin aja sendiri gitu loh. Bisa ya. Kadang-kadang saya juga kasih ke remaja atau anak, saya kasih gitu chartnya ya coba dibikin checklist gitu. Jadi kita aware gitu loh, ada kesadaran. Oh, ternyata aku obsesifnya di hal ini ya. Ya, sebetulnya kalau dipikir berarti orang-orang yang OCD harusnya sih nggak kena COVID ya, karena kan mandi terus, cuci terus. Ya cuman kalau obsesif kan berarti berkelebihan ya. Sebenarnya cukup kan menyentuh terus cuci, tapi kan nggak cuci-cuci terus karena orang yang kalau yang OCD-nya parah itu tangannya tuh sampai bonyok gitu loh, sampai bonyok karena basah apa terus ya. Tapi kalau memang masih berbentuk sifatnya itu memastikan bersih dan hygiene, I think sih should be fine gitu loh. Saya cuci piring 3 kali sehari ya. Ya. Karena sering keluar kan. Jadi kalau di rumah sekalian cuci piring supaya bersih. Oke. Terima kasih ya Bu Elis untuk penjelasannya. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan kita pengertian, pemahaman yang lebih dalam ya mengenai pentingnya memperhatikan kesehatan mental. Ya, tadi ada yang sudah semangat, saya langsung mau praktek ya. Hal-halnya simple ya, jadi kita bisa lakukan ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya, self care. Jadi kita bisa tahu cara mengatasinya ya dengan sehat ya. Kita perlu melakukan self care setiap hari sebagai bagian yang penting dalam hidup kita. Hal-hal kecil aja bisa sangat membantu. Ya, terus juga kita bersyukur ada dalam kerajaan Tuhan ya. Kita bisa saling support dan peduli kepada satu sama lain. Dan diingatkan juga tadi ya, pentingnya punya visi yang godly, punya tujuan hidup, terus juga memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita ya. Kami berharap ya, brother sister, fisik sehat, secara emosi mental juga kita sehat, dan secara spiritual kita juga sehat. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Bu Elis ya. Mari kita bertepuk tangan semuanya, appreciate ya apa yang sudah dibagikan kepada kita semua. Semoga bermanfaat. Kami mau informasikan juga